Dan bisa dibilang ya kalau sekilas kita kayak menemukan situs kan bisa dibilang kalau mungkin orang-orang sekarang apaan sih ini batu-batu kayak gitu kan mungkin mereka nggak akan ngeh padahal kalau boleh tahu sebenarnya nilai dari satu balok batu situs-situs itu harganya berapa di black market? Ini kan ya Mas ya sekilas ya. Karena misal begini, ada beberapa orang yang menemukan situs-situs. Ini saya sampaikan setelah era kemerdekaan. Karena kalau pra kemerdekaan masih era kolonial Hindia Belanda kan tinggal tinggal menjara ya. Karena ada cerita juga yang dibawa ke luar negeri itu cukup banyak. Sebenarnya kalau dari penemu pertama itu mungkin harganya hanya rendah sih Mas. Mungkin hanya ratusan ribu gitu. Kasarannya kalau arca ya jutaan gitu. Tapi kalau udah di pasar gelap bisa miliar. Satu baloknya? Bisa dibilang ya. Apalagi kalau memang dipastikan dari ahli ya, ahli yang sudah menyimpulkan hasil atau perhitungan angka karbonnya, kemudian diketahui bahwa ini memang asli dan berasal dari ribuan tahun yang lalu, bisa tak ternilai gitu. Itulah kenapa ini ya, mungkin kayak yang di Candi Borobudur itu banyak yang hilang kayak gitu. Itu kan memang dari era kolonial Mas. Emang dari kolonial, bukan baru-baru saja ini enggak? Udah lama dan kalau kita menilik tentang Candi Borobudur ya, itu ada kejahatan dalam arti yang sangat jahat menurut saya. Mereka menjual arca, misal arca Buddha ya dalam beberapa posisi itu tidak lantas utuh. Misal posisinya begini ada posisi tangan-tangan kan sikap-sikapnya berbeda. Mereka tidak menjual arcanya itu bentuk utuh Mas, tapi hanya kepala Buddha. Oh, kepala Buddhanya itu yang lebih mahal katanya. Dan cara mengambilnya kemudian tidak dipotong, tapi didorong dari atas. Jadi biar ini benar-benar patah. Karena kalau kita ke Borobudur kadang kita menemukan kan kepalanya nggak ada. Itu masih ada nggak sih sekarang yang ada kepalanya? Udah lama nggak ke Borobudur? Ada sebagian ada. Tapi ada yang separuh sini hilang. Kemudian ada yang pecah, ada yang kepalanya nggak ada sama sekali. Karena memang mereka akan mengambil kepala Buddha ini untuk dijual dilelang di pasar gelap internasional waktu itu. Waktu era kolonial itu Mas bahkan. Hebat. Manusia-manusia pencuri itu memang hebat. Dan memang ada beberapa cerita, contohnya waktu kunjungan Raja Siam dari Thailand, Raja Chulalongkorn waktu ke Hindia Belanda, pemerintah kolonial Hindia Belanda waktu itu ya memberikan souvenir, suruh ngambil sendiri di Borobudur dan sampai bergerubak-gerubak, sehingga kemudian pemerintah Raja Chulalongkorn sendiri kemudian menggantinya dalam tanda kutip memberikan gajah, patung gajah yang ada di Museum Nasional itu. Jadi untuk mengganti katanya dalam tanda kutip itu. Sebenarnya nggak worth it juga ya. Iya Mas. Karena ini udah satu kesatuan diambil terus diganti yang baru udah nggak satu kesatuan lagi dong. Iya. Dan itu banyak Mas. Jadi beberapa relung-relung kemarin kita ke Dieng kan juga pada hilang. Ya. Yang di candi-candi relung-relungnya itu, relung patung-patungnya itu. Dan kemarin menurut Masnya yang di Liangan kan cerita yang salah satu susunannya ada yang kurang waktu ekskavasi masih ada, setelah itu hilang katanya gitu juga. Tapi kalau batu-batu yang ada di situ dia punya spirit energi tersendiri nggak sih? Pasti Mas, ada energinya dan menurut saya beberapa orang yang melakukan tindak tak terpuji ini ya pasti memiliki kekuatan spiritual tertentu juga. Karena kan contohnya kita lihat Borobudur orang geser batunya sedikit aja kesurupan kan pernah satu bis. Oh, pernah ada kejadian seperti itu juga. Apalagi ngambil kan. Iya. Gitu. Itu kira-kira spirit seperti apa yang menempel di situ? Kan nggak mungkin ya pocong kuntilanak itu udah nggak mungkin kayak gitu. Iya, jelas ini Mas, aura yang saya tangkap. Jadi tempat-tempat ibadah memang zaman dulu kan secara akumulasi akan menarik energi-energi positif sebenarnya sehingga menjadi suatu power di situ. Auranya putih, jadi putihnya itu putih terang seperti lampu seperti ini. Lantas di situ sosok ya saya bilang bukan makhluk astral tetapi sosok yang ada di situ secara residual energi. Bentuk-bentuknya seperti orang-orang zaman dulu, tapi bentuknya seperti para resi, brahmana, bagawan gitu Mas. Dan memang kalau kemarin saya tangkap secara residual energi itu menyampaikan secara vibrasi aktivitas waktu itu. Jadi kita sebagai bangsa ya dengan leluhur yang sudah sangat tinggi secara peradaban menunjukkan bahwa sistem pembangunannya itu yang luar biasa Mas. Jadi mereka sudah mengenal bagaimana detail struktur bangunan, kemudian struktur tanahnya, secara mekanika tanahnya seperti apa, terus tanggap bencana juga mereka sudah tahu, desain arsitektur bahkan sampai tata kotanya, penempatannya dan bahkan sistem irigasinya sudah luar biasa Mas, karena di situ ada pertirtaan juga, terus sistem sawah
pertanian, bahkan irigasi, pemanfaatan saluran air, macam-macam lah. Jadi memang peradaban yang ada di Leangan menurut saya itu hanya 1%, 99% belum ditemukan. Iya. Anda itu ketemu bentuknya kira-kira gimana? Akan semegah apa ya kota apa Aztec? Mungkin lebih bagus mas. Lebih bagus. Jadi perkiraannya itu adalah seperti kota metropolitan waktu itu. Jadi ada tempat ibadah, kemudian tempat sekolah, kemudian ada juga pemukiman yang tadi saya sebut. Ada tempat-tempat untuk penanam, dalam arti gudang, lumbung padi. Dan satu hal, beberapa orang menganggap bahwa satu bangunan candi itu ada orang yang tidak tahu itu seperti makam. Padahal tidak benar seperti itu juga, karena ada prosesi pasti ada prosesi pengabuan waktu itu atau kremasi, ada tempatnya sendiri biasanya ada. Ya, nggak semata-mata terus bentuknya kayak makam terus wah mana candinya lah, itu kebanyakan orang-orang kadang salah mispersepsi ya Om ya ketika datang ke situs. Dalam bayangan mereka situs itu adalah sebuah candi gitu. Terus kalian datang ke situs Gunung Padang kan mungkin nggak ada candinya di sana ya? Iya, nggak ada kan? Susunan batu di sana. Dan berundak. Dan memang kalau kita tangkap di situ lebih ditujukan pemujaan setelah era Hindu itu kepada dewa pelebur ya, kepada dewa Siwa, karena menghadap ke gunung, menganggap memang sejak animisme dan dinamisme atau pra-Hindu menganggap bahwa gunung adalah tempat tertinggi bagi para dewa-dewi, kemudian para roh leluhur. Jadi penyembahnya kan pasti ke tempat tertinggi mas. Dan karena di tanah Jawa khususnya adalah tanah yang rawan akan bencana, terlebih selain gempa bumi juga vulkan atau gunung berapi, sehingga saat gunung berapi ini memutahkan magmanya, laharnya, itu tidak serta-merta menganggap adalah bencana, bukan, tapi adalah peleburan. Dan setelah itu pasti akan diberikan anugerah tanah yang sangat subur. Sehingga kemarin kan sepanjang kita perjalanan melihat tembakau, melihat apa, tanahnya kan sangat subur mas. Iya. Dan apa ya bisa dibilang masih banyak ya sebenarnya ya situs-situs di Indonesia, kita bilang Indonesia nggak usah di Jawa pun sebenarnya sangat-sangat banyak yang belum komplit gitu loh ya. Iya. Memang kalau kita hitung kan candi-candi apa ini ya paling sering ditemukan di sekitaran sungai, sama di sekitaran vulkanik atau gunung-gunung api. Banyak banget mas. Nah, contohnya kan yang di Jombang itu Sumber Beji itu kan petirtaan, dan di situ juga ada saluran irigasi. Tapi yang berbeda di sana kan menggunakan batu bata. Tapi bisa disimpulkan semua situs yang terpendam itu bisa kita lihat dari lapisan tanah penyusunnya. Karena namanya erupsi itu pasti kan bertahap. Jadi pasti nanti akan kelihatan tahap-tahapannya. Sehingga biasanya ada beberapa lapisan yang bisa kita lihat menjadi tembikar. Jadi seperti tanah liat yang terbakar contohnya demikian. Dan di situs Leangan ini memang ditemukan juga beberapa guci-guci dari Tiongkok mas, dari dinasti di Tiongkok waktu itu. Dan memang pertukaran orang waktu itu sudah mancanegara. Jadi tidak terikat hanya di Jawa saja. Karena teknologi gerabah, teknologi guci juga dari Tiongkok juga salah satunya. Ya, situs itu bisa dibilang lah rekaman real kehidupan di masa lalu. Iya, sebenarnya kota besar lah waktu itu. Jadi modelnya kayak Wiwatikapura yang ada di Trowulan. Dan Leangan itu seperti Trowulan sebenarnya mas. Tapi di era Mataram kuno sama pra-Hindu. Ya, mungkin lebih real daripada literasi mungkin ya, nggak bisa dibilang ya. Kalau kita lihat situs itu kan udah bukti otentik. Ada apa-apa di situ. Dan ya semoga sih harapan kita, pemerintah kita juga apa ya mungkin mau buang banyak anggaran ke situ. Karena kemarin kalau kita lihat memang proses ekskavasinya itu kalau menurut kita lambat, tapi menurut orang-orang yang mengerjakan itu termasuk lumayan cepat kayak gitu. Terus sekitar 1 tahun tuh hanya berapa hari gitulah. Nggak ada 2 minggu untuk proses ekskavasi, dan itu setiap tahunnya, nggak rutin 1 bulan. Padahal ya pastinya selagi kita masih hidup kan kita juga mau lihat bentuk asli ini wujud komplitnya itu seperti apa, dan itu mungkin harapan kita untuk pemerintah kita sih katanya, walaupun kita nggak banyak menuntut juga kayak gitu. Ada pesan-pesan lagi Om Al? Apa ya, dalam arti kita sebagai generasi muda semua, generasi penerus, kita tetap harus berbangga kepada mahakarya dari para leluhur kita, entah itu dari era apa, era kolonial, era Mataram Islam, Mataram kuno, bahkan prasejarah, karena ditinggalkan untuk kita semua mas, agar kita itu seperti bangga, kemudian juga megah ya tentang bangsa kita itu sebesar apa. Karena
menuju Indonesia Emas di tahun 2045, kemegahan-kemegahan ini secara tidak langsung nanti akan dimunculkan kembali. Ya. Amin. Semoga lah. Kita masih punya kesempatan untuk melihat itu semuanya kayak gitu. Yang kita tahu sekarang cuma Borobudur sama Prambanan paling besar. Ya. Prambanan aja saya belum pernah. Ya semoga lah. Gitu. Dan akhir kata teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video singkat di obrolan santai kali ini. Semoga sedikit ilmunya bisa menambahkan wawasan dan kepedulian kalian, terutama terhadap situs-situs yang ditemukan. Berkunjunglah ke sana kapan-kapan. Kalau memang punya waktu luang, walaupun mungkin belum sepenuhnya ditemukan, tapi itu pasti akan ada. Ya, sedikit imajinasi kalian akan dibukakan. Ya, tentang kehidupan di masa lalu. Jadi, akhir kata, monggo, mau ditutup. Iya, tetap subscribe ya. Ini kita OTW ke 1 juta subscriber. Karena subscribe-mu semangatku, semangat kita semua. Iya. Kayak kita tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya.